Ketika kita membayangkan seekor pinguin, yang muncul di kepala biasanya adalah makhluk berbulu putih hitam yang berdiri kaku di antara salju dan bongkahan es, diselimuti badai kutub dan angin tajam. Namun, di ujung benua Afrika, di pantai berpasir yang disinari matahari hangat, ada penguin yang mengingkari stereotip itu. Namanya pinguin Afrika, atau dalam nama ilmiahnya Spheniscus demersus. Di antara batu karang dan ombak Samudra Atlantik, mereka menjalani hidup yang jauh dari beku. Tapi justru karena mereka berbeda, mereka harus menghadapi ancaman yang jauh lebih panas. Dari manusia, dari perubahan iklim, dan dari waktu yang terus mendesak. Mereka seperti bayangan dari zaman yang tertinggal. Di tengah hiruk-pikuk kota dan pelabuhan, suara ringkikan mereka terdengar seperti gema dari masa lalu yang belum selesai. Seekor pinguin kecil yang hidup di dunia manusia dalam ritme yang semakin tak sinkron. Pantai-pantai di Afrika Selatan dan Namibia adalah rumah bagi spesies ini. Tempat yang lebih dikenal sebagai destinasi wisata dengan pasir keemasan, angin laut yang asin, dan deretan rumah nelayan. Di antara semua itu, hidup koloni pinguin yang berkerumun di balik bebatuan, menggali sarang di tanah yang keras. Mereka tidak hidup di tempat yang dingin. Mereka beradaptasi di suhu yang bisa mencapai 30 derajat Celcius di siang hari. Habitat mereka bukan tundra, melainkan semak belukar, guano kering, dan celah-celah batu karang yang tajam. Seperti seekor nelayan tua yang sudah akrab dengan gelombang laut, pinguin Afrika punya hubungan yang erat dengan ombak. Setiap hari mereka menyelam untuk mencari ikan, utamanya sarden dan ikan teri. Mereka bisa menyelam sedalam 130 meter dan bertahan di dalam air selama hampir 2 menit. Bahkan, tak jarang mereka menempuh jarak hingga 40 km hanya untuk menemukan sekelompok ikan kecil. Dalam ekspedisi kecil ini, mereka harus menghindari anjing laut, hiu, dan bahkan burung laut predator. Meski terlihat riuh dan padat, koloni mereka bisa sangat rentan terhadap gangguan sekecil apapun. Kehadiran manusia yang terlalu dekat atau anjing peliharaan yang berkeliaran bisa membuat seluruh koloni panik dan meninggalkan sarangnya. Tubuh pinguin Afrika adalah perpaduan antara keanggunan laut dan ketangguhan darat. Dengan tubuh ramping dan bulu yang padat, mereka bergerak di air seperti torpedo kecil. Tapi di darat, langkah mereka kikuk, terhuyung seperti pejalan tua yang lupa membawa tongkat. Kulit di sekitar mata mereka berwarna merah muda. Dan itu bukan hiasan. Di balik warnanya yang mencolok, area itu membantu mengatur suhu tubuh. Ketika udara terlalu panas, aliran darah ke bagian itu meningkat dan tubuh melepaskan panas melalui kulit. Sebuah sistem pendingin internal yang halus namun vital. Bulu mereka tidak sekadar untuk estetika. Tiap helai bulu punya lapisan minyak khusus yang melindungi dari air dan menjaga kehangatan tubuh saat menyelam. Dan seperti para penyelam profesional, tubuh mereka punya reservoir oksigen yang memungkinkan mereka bertahan lama di bawah air. Pinguin Afrika juga punya mata yang luar biasa. Mereka bisa melihat jelas di bawah air, menyesuaikan fokus secara cepat saat berenang. Dunia laut adalah dunia yang mereka kuasai. Tak banyak yang tahu bahwa saat molting, pergantian bulu tahunan, mereka harus berhenti makan selama 2 hingga 3 minggu. Di masa ini, tubuh mereka perlahan menyusut. Mereka hanya bisa berdiri diam di sarang, menunggu tubuhnya tumbuh mantel baru sebelum kembali ke laut. Pinguin Afrika dikenal sebagai hewan monogami. Mereka memilih satu pasangan dan tetap bersamanya selama bertahun-tahun, kadang seumur hidup. Bersama, mereka menggali sarang di tumpukan guano, kotoran burung laut, yang mengeras.
menciptakan ruang perlindungan dari panas dan predator. Setiap musim kawin, pasangan ini akan bertelur 2 butir. Mereka bergantian mengerami telur, berbagi tugas seperti duet simfoni alam. Ketika salah satu mencari makanan di laut, yang lain berjaga di sarang, melindungi telur dari tikus, kucing liar, dan bahkan burung camar pemangsa. Saat telur menetas, anak pinguin diliputi bulu halus kelabu. Mereka tumbuh dengan cepat dan dalam beberapa minggu mulai belajar berenang. Tapi masa kecil itu adalah masa yang paling rapuh, karena banyak bahaya yang mengintai. Tak jarang anak-anak yang kehilangan induknya tak bisa bertahan. Mereka menunggu dalam sarang yang sunyi, berharap induknya kembali dari laut, meski terkadang yang kembali hanyalah ombak. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka harus menemukan pasangan sendiri di antara ratusan suara dan bau yang bercampur. Setiap individu punya suara khas, dan hanya suara itulah yang akan dikenali oleh pasangannya kelak. Cinta dalam dunia pinguin dibangun dari ingatan dan kepercayaan. Pinguin Afrika punya suara yang khas. Alih-alih mencicit atau berkotek, mereka mengeluarkan suara keras yang terdengar seperti ringkikan keledai. Karena itulah, mereka mendapat julukan Jackass Penguin. Suara ini bukan hanya lelucon alam, tapi alat komunikasi penting. Di koloni yang penuh dengan ribuan individu, suara adalah satu-satunya cara untuk menemukan pasangan atau anak di antara kerumunan. Seperti trompet yang memecah keramaian, suara mereka membawa pesan tentang cinta, peringatan, atau sekadar panggilan pulang. Suara itu adalah warisan budaya mereka, satu-satunya hal yang tidak bisa diambil oleh manusia. Bahkan, saat koloni mereka menyusut dan pantai menjadi sepi, suara ringkik itu tetap memantul di udara panas. Setiap nada dan tempo punya arti. Dalam bahasa mereka, panjang suara bisa menandakan ancaman, dan getaran dari dada bisa menjadi sinyal kedekatan. Seperti puisi lisan yang diwariskan secara naluriah. Namun, hidup di tempat hangat tidak membuat mereka aman. Justru sebaliknya. Sejak awal abad ke-20, populasi pinguin Afrika menurun drastis. Dari jutaan individu, kini hanya tersisa sekitar 10% saja. Mereka diklasifikasikan sebagai spesies terancam punah oleh IUCN. Ancaman utama datang dari laut. Penangkapan ikan besar-besaran membuat makanan mereka semakin langka. Kapal-kapal industri menyapu laut, meninggalkan perut pinguin kosong. Dari darat, ancaman datang dalam bentuk tumpahan minyak. Tumpahan kecil saja bisa merusak lapisan pelindung bulu mereka. Tanpa bulu tahan air, tubuh mereka menjadi basah, kehilangan panas, dan bisa mati karena hipotermia. Lalu ada perubahan iklim. Naiknya suhu global mempengaruhi arus laut dan migrasi ikan. Sumber makanan menjauh dari lokasi sarang, membuat induk harus berenang lebih jauh dan lebih lama. Anak-anak mereka sering kelaparan dan mati sebelum dewasa. Dan yang paling ironis, manusia pernah mengeruk guano dari pantai-pantai Afrika untuk dijadikan pupuk. Tanpa guano, pinguin kehilangan tempat bersarang yang aman. Banyak yang terpaksa bersarang di tanah terbuka, menjadikan mereka target empuk bagi predator. Ancaman juga datang dari spesies invasif. Kucing liar, anjing, bahkan tikus bisa memangsa telur atau anak pinguin yang belum bisa melawan. Pencemaran suara dari pelabuhan dan kapal besar juga mempengaruhi perilaku mereka. Suara keras mengganggu komunikasi, membuat mereka kehilangan arah, atau bahkan stres berkepanjangan. Meski terlambat, upaya penyelamatan mulai dilakukan. Organisasi konservasi dan relawan lokal mulai membangun sarang buatan, membersihkan burung dari tumpahan minyak, dan melindungi zona penangkapan ikan. Beberapa pusat rehabilitasi,
bahkan merawat anak-anak pinguin yatim piatu, hingga mereka cukup kuat untuk dilepas ke alam. Di tempat-tempat seperti Boulders Beach, koloni penguin dilindungi secara hukum dan dijadikan kawasan konservasi. Sekolah-sekolah mulai mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga laut. Turis diajak untuk menghormati zona penguin dan tidak mengganggu saat musim kawin. Ada juga teknologi pelacak GPS yang digunakan untuk memantau pergerakan penguin di laut untuk memastikan mereka masih bisa menemukan ikan. Beberapa dokumenter dan kampanye global turut mengangkat nasib mereka, menjadikan wajah penguin Afrika simbol untuk isu konservasi yang lebih luas. Namun, tantangan utama tetap menjaga habitat alami mereka agar tetap lestari. Di antara pasir hangat dan ombak biru, seekor penguin berdiri diam. Ia tidak menggigil karena dingin, tapi karena panas yang tak wajar. Di matanya terpancar ritme alam yang mulai rusak. Penguin Afrika adalah simbol kontradiksi. Seekor burung laut yang hidup di darat, seekor penguin tanpa salju, dan seekor spesies yang terus mencoba bertahan di dunia yang berubah terlalu cepat. Mereka bukan hanya cerita unik tentang alam. Mereka adalah peringatan bahwa bahkan makhluk yang paling beradaptasi pun bisa kalah jika kita tidak ikut menjaga keseimbangan bumi ini. Dan mungkin saat terakhir suara keledai itu memecah keheningan pantai, kita akan menyadari kita telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Seekor penguin kecil berjalan perlahan ke laut, meninggalkan jejak kaki mungil di pasir panas. Jejak yang akan segera hilang dilenyapkan ombak atau oleh ketidakpedulian kita sendiri. Mereka butuh laut, kita butuh kesadaran. Karena tanpa satu, yang lain akan ikut hilang.